izin saya kenalan dulu boleh ya? Tak kenal maka ditendang begitu, ya. Jadi nama saya Niputu Dewi Setianingsih. Saya lahirnya di Palu 21 Oktober 1974. Kemudian saya tinggalnya di Jalan Bali. Karena ini anak-anak dari Kota Palu, berarti di seputaran Kota Palu ya. Nah, saya di Jalan Bali pernah ke Koko Bakre, sering lewat? Ya, saya di sebelahnya, bukan di Koko Bakrenya. Kemudian saya juga sama ya dengan teman-teman Widya Iswara lainnya yang mengajar di kelas ini. Saya dari BPSDM ya Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Widya Iswara, dan alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman. Dan pertemuan ini saya mau mengawali dengan kenalan dulu, boleh ya? Tapi dengan waktu yang begitu singkat, karena ini klasikal, kita dimungkinkan akan bertemu lagi di di kelas klasikal nantinya, bertemu langsung. Maka kita kenalan-kenalan singkat saja. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan ke saya nama, tempat tanggal lahir, instansi, dan status. Oke ya? Kenapa perlu status? Biar saya tahu mana yang jomblo, mana yang sudah punya adik kecil, ya. Demikian. Oke, saya langsung menunjuk saja ya, biar kegiatannya kenalan-kenalan ini cepat. Tapi mohon izin, ini Ibu Aminah Rahmayani. Silakan, Jeng, berkenalan-kenalan di kelas ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Siti Aminah Rahmayani SPD, unit kerja SMP Negeri 10 Palu. Lanjut. Tempat tanggal lahir Pinrang 1 Januari 1994. Status alhamdulillah sudah menikah, Bu. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada adik kecil? Belum ada, Ibu. Insya Allah saya terawang dulu. Wah, insya Allah dalam waktu dekat. Amin. Oke teman-teman, amin. Emangnya saya dukun, tapi saya melihat dari kebahagiaan yang tersirat di wajah, insya Allah ya dapat anak soleh dan soleha. Selanjutnya Bapak Muhammad Rifki, silakan Pak. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Tempat tanggal lahir Palu 23 Agustus 1993. Instansi tempat saya bekerja dari SMP Negeri 7 Palu. Untuk status sendiri belum menikah. Sekian. Belum menikah ini terbuka atau tertutup? In relation. Gile bener, kejam. Berarti sudah tidak ada kesempatan bagi yang lain ini ya. Baiklah kalau demikian, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Terima kasih Pak Rifki. Kemudian Ibu Dayang Vera. Tabe silakan. Ibu, nama saya, nama lengkap Dayang Vera Ijeng Astuti. Saya lahir di Malang. Iya. Mungkin suaranya agak dibesarkan dikit. Silakan. Ya Ibu, makasih. Sudah kedengaran Bu? Kedengaran. Silakan. Ya. Nama saya Dayang Vera Ijeng Astuti. Saya bekerja di SD Impres 3 Birobuli. Saya lahir di Malang tanggal 5 Oktober 1987. Statusnya masih single. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini terbuka atau tertutup ya? Kata Pak Rifki tadi in relation begitu, Bu. Kalau Ibu apa nih? Terbuka atau tertutup? Itu apa jawabannya? Itu.
Tertutup Artinya, juga kayaknya, Bu. wah, baguslah. Ini jawabannya begini. Tertutup juga kayaknya, Bu. Berarti meragukan. Oke deh, kalau begitu, Tabe, Ibu Siti Hadra, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama lengkap saya Siti Hadra SPD, instansi SDN 16 Palu. Tempat tanggal lahir Poso 17 Juni 1995. Status alhamdulillah ibu dari 2 orang anak. Alhamdulillah. Lahir 95. Iya. Keren. Keren ya, Ibu Irmawati, dilarang ketawa-ketawa. Oke deh. Selanjutnya, Ibu Saharia, silakan Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suharia Hafid, asal instansi dari Puskesmas Mangsarara. Alamat tempat tanggal lahir Sidrap 10 Juli 90, status belum menikah. Alhamdulillah. Terbuka atau tertutup? Terbuka untuk umum. Insya Allah. Terima kasih informasinya. Saya di sini punya banyak kelas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini punya manfaat lainnya lagi ya. Ibu Hilyatul Tabe, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama lengkap Hilyatul Aulia, biasa dipanggil Yaya. Tempat tanggal lahir di Maros, Sulawesi Selatan, 10 April 1994. Instansi saya bekerja di Rumah Sakit Umum Anutapura sebagai ahli gizi. Ya, status belum. Oke, alhamdulillah. Terbuka atau tertutup? Terbuka, Ibu. Oke, terima kasih. Daripada tadi ada yang jawab begini, ya bisa tertutup. Wah, meragukan. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu Irmawati. Saya akan sisakan ini bapak-bapak di belakang. Biarlah. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati S, biasa dipanggil Irma. Tempat tanggal lahir Enrekang 9 Juli 1996. Instansi SD Negeri 4 Palu. Status belum menikah. Statusnya itu, Bu, terbuka atau tertutup? Harus jelaskan. Ayo, Bu. Doakan saja, semangat, Bu. Semangat. Apa tadi? Doakan saja. Oh, doakan saja, Masya Allah. Didoakan tuh banyak. Didoakan itu akan menikah dalam waktu dekat atau akan mendapatkan orang yang akan dekat untuk nantinya melamar dan menikah, begitu. Oh, berarti doakan ini bisa masih terbuka ya kesimpulannya? Ya. Amin, menyenangkan sekali. Oke, selanjutnya Ibu Rai Tabe, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rai Mahayani. Instansi saya di SD Impres 1 Tondo. Tempat tanggal lahir saya di Suli 10 Juli 1996. Status saya belum menikah. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Iyalah, Ibu belum menikah, lahirnya 96, Bu. Oh ya, panggilannya siapa nih, Ibu Rai Mahayani? Biasa dipanggil Rai, Ibu. Oke, berarti saya tepat tadi. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Ardiawan. Silakan. Mohon izin, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ardiawan Tefaldi. Tempat tanggal lahir Sumbersari 27 Mei 1996. Instansi saya Rumah Sakit Umum Anutapura Palu sebagai perekam medis. Status sudah tertutup, Bu. Terima kasih. Wih, kejam. Kejam. Pak Ardi ini biasa dipanggil Ardi. Dia
atau Wan? Oh, Ardi, Bu. Ardi ya? Iya. Oh, siap. Makasih. Pak Ardi. Rekam medis ya? Iya, Rekam siap. medik. Rekam medik. Oh, sebenarnya kita ketemu kemarin ini berarti karena saya ngantar anakku gitu deh ke situ tapi saya enggak masuk. Aduh. Oh, tapi dirimu lagi di sini Iya, kan? Oh lagi ya di ya ya. sini kayaknya, Bu. Oke. Sip kalau begitu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rahmat Pambudi apa begitu? Saya tidak bisa baca ujungnya. Oh, Utomo. Ya, silakan. Mohon izin Ibu, selamat pagi Ibu, Iya. teman-teman. Perkenalkan saya Rahmat Pambudi Utomo. Tempat tanggal lahir Magelang 12 Maret 1996 dari instansi Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyuluh lingkungan hidup. Status available. Yes. Kayak baca-baca kalau saya lagi hubungin ke internet kemana begitu ya. Keren juga nih. Terima kasih. Kemudian siapa lagi ya? Selesai ya. Ini tinggal Pak Ikram BPSDM yang saya mau minta kenalan ini. Tapi sudahlah beliau menutup diri. Teman-teman, mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu dalam keberkahan ya. Selalu juga akan memberi tambahan ilmu. Mungkin saya berinya sedikit karena waktu kita juga sedikit, tapi insya Allah teman-teman bisa mengembangkan yang sedikit itu menjadi banyak di kalian, bermanfaat di kalian, sehingga menjadikan kalian aparatur sipil negara yang profesional. Nah, hari ini kita masuknya di agenda 3. Agenda 3 ini sebenarnya masuk kemarin ya, jadi mohon maaf sekali. Kemarin kita tidak bisa bertemu, kenapa? Karena kemarin saya sedang mengawal ujian eselon 3, PIM 3, atau sekarang istilahnya PKA. Itu seharian. Kemudian saya juga sebenarnya sudah mengambil waktu untuk kalian di sore hari, tetapi ternyata selesainya juga enggak tercover. Jadi ya mohon maaf kalau akhirnya hari ini. Pertanyaannya, teman-teman sudah selesaikan tidak tugas yang kemarin di hari pertama? Oke, tapi pengumpulannya saya sudah minta izin ke Pak Rahmat sama Pak siapa ya, Pak Rizky atau siapa untuk pengumpulannya. Kalau memang kemarin tidak bisa kalian selesaikan, berarti hari ini batas pengumpulannya ya. Kan sebenarnya kapan tugas itu diberikan, berarti malamnya itu sudah harus berakhir masa pengumpulannya di sebelum jam 12 malam. Emangnya Cinderella jam 12 malam ya? Berubah. Jadi seperti itu, mudah-mudahan kalian mendapat keringanan. Kalau belum selesai bisa hari ini. Selanjutnya saya mau bertanya-tanya dulu ya, biar kita enak nyambungnya dari materi sebelum-sebelumnya. Teman-teman di materi agenda 1 ketemunya sama siapa yang ngajar? Tapi ada yang bisa jelas? Ramadan Ibu. Oh, Ibu Isna ya? Iya. Agenda 1 Bu Isna. Kemudian agenda 2? Ibu Agustina. SHMSD. Oke. Trims infonya. Teman-teman, pertanyaan berikut, teman-teman pernah tidak dititipkan di agenda 1 kalian menganalisis isu kontemporer? Pernah? Ada ya di modul 2 kalau tidak salah analisis isu kontemporer? Oh ya, saya punya aturan sekarang di kelas ini. Kalau saya tanya, kalian mau mengiyakan, maka kode dengan seperti ini. Bebas, kalau kalian bisa begini silakan. Tapi kalau asam uratnya pas kambuh, cukup begini. Ya, agak sulit begini ya. Nah, jadi begini cukup. Itu kalau mau mengokekan. Kalau mau tidak, bisa begini. Begini atau kan tidak lucu saya bilang begini. Nanti saya rasanya mau ditinju sama kalian ya. Jadi silang saja. Itu adalah antisipasi kita terhadap signal yang lambat atau gerakan kalian yang lambat untuk meng-unmute ya. Jadi silahkan dikode biar interaksi kita cepat. Pertanyaannya teman-teman punya dititipi analisis isu kontemporer? Oke. Kalian sempat menganalisis kalian, saya suka sekali lihat begini, kayak anak-anak yang dilarang bicara itu. Pernah
beri tugas tentang menganalisis isu di tupoksi kalian? Oke, terima kasih. Trims. Kemudian permasalahan kalian dapatkan sampai kegiatannya, bagaimana? Atau baru sampai gagasannya? Sudah pertanyaannya sampai di kegiatan? Jeng. Atau tolong jelaskan ke saya, sampai di mana? Silahkan, siapa yang mau jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Tugasnya sampai di mana waktu itu? Hello guys. Ada yang bisa raise hand, yang bisa menjelaskan tugas dari Ibu Isna sampai di mana pada saat menganalisis isu di tupoksi? Hello guys. Oke, tapi Bu Hilyatul Aulia panggilannya Hil? Ya. Apa Bu? Ya. Oh ya. Baiklah. Ayo, ya, silakan. Iya Bu, saya jelaskan sedikit tentang tugas yang telah saya buat. Sebagai ahli gizi, saya membuat analisis menggunakan fishbone, di mana saya menganalisis dari segi mesin, man, mother nature, material, dan metodenya. Adapun permasalahan yang saya angkat adalah penyelenggaraan makanan di instalasi gizi yang belum maksimal. Di situ saya menguraikan apa-apa saja yang terjadi selama perjalanan dinas saya kurang lebih 2 tahun. Di situ saya mulai menjelaskan dari konsep pelayanan gizi yang kondisi yang ada dan terjadi di instalasi gizi rumah sakit sendiri, Anutapura ini sendiri. Oke. Bu Yaya, Bu Yaya, berarti kalian punya contoh yang sudah dikerjakan? Dikumpul? Punya ya? Oke, saya mau bertanya untuk yang teman-teman yang sudah begini, juga sekalian Bu Yaya, berarti kalian dikenalkan untuk mengidentifikasi isu tidak pada saat itu? Jadi mengidentifikasi isu, setelah didapatkan identifikasinya, kemudian kalian memvalidasi, melihat apakah isu itu berkualitas atau tidak dengan validasi APKL, aktual, problematik, dan seterusnya. Setelah itu kalian dapatkan beberapa isu misalnya yang berkesesuaian dengan APKL itu, maka kalian USG untuk menentukan prioritas permasalahan yang mau diselesaikan dalam 1 bulan ini. Setelah itu kalian mencoba untuk menyarikan penyebab masalah dengan tadi analisis fishbone, bisa mind map, bisa causal map, bisa pohon masalah. Bagaimana? Apakah seperti itu atau bagaimana? Begitukah? Izin menjawab Ibu. Oh ya, silakan. Terkait tugas yang rangkaian tadi, mulai dari menganalisis itu kami lakukan di tugas kelompok Ibu. Itu memuat materi tentang isu-isu kontemporer yang terjadi di negara atau secara global Ibu gitu. Tapi kalau tupoksinya lebih ke uraian penyelesaian kondisi-kondisi yang terjadi di instansi masing-masing Ibu. Ya. Oke, ya. Makasih. Kalau Pak Ardi sama ya Pak ya, begitu ya? Ya, sama Bu. Oke, saya kira beda Pak. Berarti Bapak di kelas lain dong kalau beda ya? Oke, jadi teman-teman, pertanyaannya lagi, kalian pahamkah dengan cara menganalisis itu, yang isu kontemporer itu, yang kalian kaitkan dengan isu nasional, yang kerja kelompok itu, apabila dikaitkan dengan menganalisis di persoalan tupoksi kalian? Paham? Cara kerjanya? Wah, Mbok Rai langsung menggeleng. Ya, jadi nanti, tapi saya mungkin saya bukan coach di ruangan ini ya, tapi enggak masalah, saya sedikit saja menggambarkan. Saya coach enggak ya?
Kayaknya enggak ya. Mungkin enggak ya. Jadi saya menggambarkan saja kepada kalian hanya sebagai modal. Modal kalian. Kenapa? Karena pada saat evaluasi nanti kalian akan bertemu dengan indikator evaluasi, yaitu tadi bagaimana kalian mampu menentukan permasalahan yang berkualitas. Jadi berkualitas itu kalian harus bagaimana membuktikan kualitasnya? Maka kalian harus bisa validasi dengan menggunakan APKL, ya. Nanti insya Allah kalau kita punya banyak waktu, tapi saya tidak mau janjikan. Nanti saya masuk neraka gara-gara janji lagi. Kemudian waktu lagi tidak cukup nanti. Tapi saya menggambarkan seperti itu supaya kalau saya tidak sempat, kalian sempatkan diri untuk mengenal lebih jauh tentang APKL, ya. Karena indikatornya itu nanti kalian ditanyakan bagaimana kalian, apakah permasalahan yang kalian temukan ini adalah berkualitas atau kalian akan didengarkan pada saat kalian menjelaskan. Mampu tidak kalian menemukan permasalahan yang berkualitas atau permasalahan yang layak untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, itu nanti lewat APKL. Itu kalian catat saja. Kemudian kalian juga, kenapa kaitannya saya bertanya sejauh ini? Karena materi kita saat ini, agenda 3, itu akan terkait dengan permasalahan yang kalian tentukan. 1. Kemudian akan terkait dengan kegiatan yang kalian juga tentukan. Maka saya harus menggali soal itu. Ya. Permasalahan yang ada di tupoksi. Maka kaitannya seperti apa dengan agenda ini? Nah, agenda ini merupakan masing-masing ranah ya. Misalnya agenda ini terdiri dari 3 modul. Nanti kita masuk ke substansi materi ya, tapi saya ingin menggambarkan dulu ke kalian agar kalian tahu tujuan pembelajaran kita ini untuk apa. Untuk apa saya menggali dan seterusnya, agar kalian paham dulu bahwa oh berarti saya harus betul-betul kenal 3 modul di agenda 3 untuk ini manfaatnya. Ya, capaian pembelajarannya. Jadi 3 modul di agenda 3 itu merupakan nanti kalian akan buat resumenya. Kalian sudah buat resumenya ya? Karena tugas kemarin ya. Nah, keren-keren. Sebentar saya minta teman-teman mereview untuk sekedar mengingatkan kembali kita semua di kelas ini. Nah, jadi kalian dari hasil kerja kemarin itu kalian harus bisa lihat permasalahan yang kalian tangkap dari tupoksi kalian itu terkait tidak dengan WOG, terkait tidak dengan manajemen ASN, terkait tidak dengan pelayanan publik. Itu ada di indikator nantinya, indikator evaluasi. Maka kalian harus pahami itu. Oke? Kemudian tugasnya lagi, tugas kalian berikutnya adalah menemukan kegiatan. Kalian sudah pernah dengar tidak bahwa di evaluasi rancangan aktualisasi, kalian akan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan nilai aneka agenda 2 yang kalian pelajari dengan tahapan-tahapan kegiatan yang kalian rancang. Pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dapat informasinya? Sudah, Ibu. Ada ya? Iya. Saya bingung. Ada yang jawab sudah tapi menggeleng. Sudah Ibu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah pernah tahu informasi itu bahwa akan ada nanti pertanyaannya lagi tunggu. Di agenda 2 kalian diberi pemahaman tidak bagaimana cara mengaktualisasikan tahapan kegiatan yang kalian buat di rancangan untuk diaktualisasikan nilai-nilai aneka. Ada tidak? Ada. Bisa ada yang contohkan? Ibu Suharia coba, Tabe bisa minta tolong? Maaf ya, kita langsung ya. Silakan Bu Suharia. Kalau yang pada tupoksi saya Ibu sebagai dokter umum di Puskesmas, nilai-nilai aneka aktualisasi misalnya dalam pelayanan pasien, melakukan anamnesa, melakukan anamnesa pasien itu harus itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang dokter sehingga bisa memberikan atau berlanjut ke pemeriksaan sehingga bisa memberikan pengobatan kepada pasien. Kemudian untuk nasionalisme
Di sini saya harus tidak membeda-bedakan pasien yang satu dengan yang lain, baik suku maupun agama. Kemudian yang ketiga dari etika publik, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam melakukan anamnesa tersebut. Kemudian yang keempat, komitmen mutu. Untuk agar komitmen mutu bisa terjaga, maka saya melakukan anamnesa dengan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian yang kelima, anti korupsi, di mana saya memberikan pengobatan yang anti korupsi, misalnya dalam pelayanan obat tidak membeda-bedakan apakah pasien BPJS atau pasien umum, dan tidak mengambil biaya tambahan pada pasien. Oke, berarti di nilai-nilai itu ada indikator-indikator nilai yang harus kita pahami ya. Nah, teman-teman, ini bukan tanggung jawab saya, tapi saya ingin sekali menggambarkan ke teman-teman bahwa insya Allah nanti pada saat teman-teman mengaktualisasikan nilai-nilai dari tahapan tersebut, nanti dipercantik lagi penjelasannya. Bisa ya? Misalnya, kegiatan nanti kan dievaluasi, ditanya kegiatannya apa, masuk pada tahapan anamnesa misalnya. Pada tahapan ini ini kan persoalan habituasi, persoalan internalisasi, dan persoalan aktualisasi. Jadi kita harus bisa merasakan sensasi pada saat kita menjelaskan tentang tahapan yang akan kita lakukan. Ya, jadi mau menjelaskannya, saya pada saat melakukan tahapan anamnesa akan mengaktualisasikan nilai komitmen mutu misalnya. Yaitu apa? Tadi Ibu menyampaikan nilai komitmen mutu itu apa ya tadi pokoknya. Nah, SOP ya. Di komitmen mutu ada nilai SOP-nya sesuai SOP? Oke. Jadi yaitu kesesuaian dengan SOP, di mana pada saat saya melakukan anamnesa, saya harus selalu melakukan setiap tahapannya berdasarkan SOP yang sudah ditentukan agar capaiannya bla bla bla. Demikian ya. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk lebih erat, lebih dalam lagi? Kenapa? Agar teman-teman itu bisa ternilai bahwa teman-teman melakukan aktualisasi itu memang dengan sebenar-benarnya, bukan hanya karena baca, bukan hanya karena kepentingan ujian. Ya, jadi betul-betul saya melakukan anamnesa, di tahapan anamnesa akan mengaktualisasikan nilai ini. Jadi memang betul-betul sensasi pada saat saya akan melakukan itu, maka saya akan aktualisasi nilai tersebut gitu. Saya akan mengaktualisasikan nilai ini, yaitu apa, di mana bla 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 bla. Oke? Maaf, ini hanya bonus teman-teman, sehingga insya Allah teman-teman nanti bisa memberikan hasil yang baik ya dalam penjelasan aktualisasi nilai tersebut. Karena itu juga itu masuk dalam indikator evaluasi kita, ya. Dan sebenarnya ini tidak masuk di materi ini ya. Saya hanya kalau kalian bilang, Ibu ngajar tidak sistematis, biar enggak apa-apa. Yang penting kalian di akhirnya bisa, menurut saya bisa lebih dari kemarin. Oke. Itu satu. Oke, tadi hanya sekedar iklan. Selanjutnya kita kembali ke materi kita lagi, bahwa tadi ya, kalian mengaktualisasikan nilai itu tahapannya yang kalian aktualisasikan. Tapi ada juga yang namanya kegiatan, betul? Kegiatan, kemudian tahapan. Nah, yang kalian akan kaitkan dengan agenda 3 adalah kegiatan. Maka kalian harus menguasai agenda 3 itu apa saja, seperti apa, sehingga pada saat kalian mengkaitkannya, kalian paham. Dan sekarang saya ingin tugas pertama, kalau tidak salah, kemarin membuat resume 3 modul dan menemukan kata kunci dari masing-masing modul tersebut. Teman-teman sudah menemukan kata-kata kuncinya? Nah, kita coba ya. Saya ingin siapa mau memaparkan resume
modul. Silahkan. Ayo teman-teman bisa lebih cepat karena waktu kita sangat sedikit. Hanya 2 JP. Oh iya, tapi besok kita masih masuk beberapa JP ya, 4 JP kita masuknya. Silahkan. Siapa nih? Bisa angkat tangan? Bisa raise hand? Teman-teman ada yang bisa atau enggak ya? Kalau ada yang bisa bersuara karena selain Ibu Hilyatul boleh? Tidak ada yang bisa? Izin, Bu. Oke, silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Hilyatul ya. Mungkin saya akan bercerita tentang agenda 3. Bisa di-share screen? Ada hasil kerjanya? Oke, atau enggak usah? Disampaikan saja. Saya akan menyampaikan sedikit tentang review atau resume materi saya tentang agenda 3, Bu. Khususnya di manajemen ASN, Bu. Dalam manajemen ASN sendiri, ada beberapa indikator atau substansi yang dibahas dalam materi agenda 3. Yang pertama yaitu pengertian manajemen ASN sendiri, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian konsentrasi manajemen ASN sendiri ini membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparat ASN dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di instansi pemerintah atau instansi masing-masing kita bekerja. Kata kunci yang bisa saya ambil dari manajemen ASN yaitu kode etik ASN. Oke, kode etik ASN. Tapi selain itu, mohon maaf, saya tadi menyampaikan beberapa kata kunci ya. Jadi silahkan ada kata kunci lainnya yang bisa diambil dari modul 3 modul manajemen ASN itu, silahkan. Selain yang disampaikan tadi. Apalagi ya? Ya, boleh saya menambahkan sedikit, Bu? Oke, silahkan. Terima kasih Pak Rahmat ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai review yang saya lakukan pada modul 1, yaitu manajemen aparatur sipil negara. Yang saya review di sini adalah mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Adapun kata kunci dari resume yang saya lakukan mengenai agenda 3 modul pertama, yaitu kata kuncinya adalah kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Kemudian kedudukan ASN yaitu ada 2, di mana ASN sekarang ini ada yang disebut dengan PNS dan ada juga yang disebut sekarang dengan P3K atau PPPK ya. Dan masing-masing PNS dan P3K ini memiliki beberapa perbedaan. Kemudian peran ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, serta pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun hak dan kewajiban ASN yang saya bagi menjadi 2, yang pertama yaitu hak PNS dan
hak P3K. Yang pertama saya akan menguraikan mengenai hak PNS. Hak PNS itu berhak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sedangkan hak P3K hanya memiliki hak gaji dan tunjangan. Untuk hak cuti sama PNS memiliki dan P3K juga memiliki. Untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu dimiliki oleh PNS, sedangkan P3K memiliki perlindungan. PNS juga memiliki perlindungan serta pengembangan kompetensi, sedangkan P3K memiliki pengembangan kompetensi, gaji, dan tunjangan. Adapun mengenai kewajiban ASN menurut Undang-Undang ASN, yaitu yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melakukan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian berikutnya menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang berikutnya menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan kewajiban yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ASN ini sangat penting di dalam birokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsi-fungsinya yaitu yang pertama sebagai pedoman birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Dan yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga adalah etik birokrasi menjadi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun organisasi. Dan yang terpenting di bagian manajemen ASN ini adalah mengenai sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana sistem merit ini merupakan suatu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, serta pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk mekanisme penyelenggaraan PNS, yang mana di sini ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian pengangkatan dan jabatan, kemudian ada pengembangan karir, ada pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan untuk P3K itu yang pertama dimulai dengan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Sedangkan ditinjau dari sistem informasi ASN, sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi data pegawai ASN yang terdiri dari daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa dan tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, serta yang terakhir adalah kompetensi. Ya, demikian Ibu, resume saya mengenai modul 1 agenda 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rai.
dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan atau ikut menyempurnakan dari penjelasan Pak Rahmat tadi, dan mudah-mudahan teman-teman juga bukan hanya karena sempat dikenalkan review tentang manajemen ASN baru ingat lagi, tetapi teman-teman sudah mereview sendiri sejak kemarin ya. Dan mudah-mudahan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi sudah lebih dilengkapi lagi dengan beberapa kata kunci yang bisa kita tarik dari penyampaian Bu Rai. Kata kunci terakhir yang Ibu Rai sebutkan tadi kompetensi, gitu ya Bu Rai ya? Itu bisa kita tarik menjadi kata kunci kita. Kemudian ada juga kualifikasi, profesional, ya, bebas korupsi, kode etik, hak kewajiban, netral, jabatan. Nanti teman-teman akan pahami kenapa saya mengajak teman-teman untuk, mohon ya, yang lagi memperhatikan tugasnya, tolong fokusnya di sini dulu. Nah, jadi teman-teman bisa memahami kenapa nanti saya meminta untuk mengumpulkan kata-kata kunci tersebut. Itu ada maksudnya. Sehingga pada saat nanti kita dimintakan untuk mengkaitkan antara permasalahan dan kegiatan, teman-teman tidak akan pernah kesulitan. Ya. Dan ini penjelasan lain nanti tinggal saya tambahkan. Terima kasih ya. Jadi untuk manajemen ASN, mudah-mudahan teman-teman tadi sudah mencatat kata-kata kuncinya. Ada beberapa kata kunci yang sudah tadi tersampaikan di ruangan ini, ya, kualifikasi, kompetensi, dan seterusnya. Terima kasih Bu Rai dan Pak Rahmat. Tabe selanjutnya ada yang bisa memaparkan tentang agenda modul berikutnya? Silahkan. Ya, silakan Pak Muhammad Rifki. Pak Rifki, silakan. Ya Bu, terima kasih kesempatannya. Modul yang selanjutnya yaitu modul tentang World of Government atau biasa disebut dengan WOG. Ini adalah resume saya. Di sini saya telah mereview dari modul yang tersedia. Kemudian saya mendapatkan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian tentang WOG, konsep, kemudian penerapan, serta tantangan dalam praktek World of Government. Poin yang pertama yaitu pengertian. Dalam pengertian ini, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Untuk kasus Australia berfokus pada 3 hal, yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Dari definisi ini diketahui bahwa WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Pada definisi lain juga WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian sama. Itu adalah pengertian dari World of Government atau WOG. Ya, yang poin yang selanjutnya itu konsep World of Government. World of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyentuhkan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WOG juga dikenal sebagai pendekatan Sakson seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris misalnya WOG mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem yang sudah dimulai sejak tahun 1990. Dengan gerakan model ini di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma
new perspektif integrasi sektor. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu penerapan whole of government. Pelayanan publik dilaksanakan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum, perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, salah satu fungsi penting dan utama instansi pemerintah adalah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan. Sayangnya pelayanan publik di Indonesia masih belum memenuhi level atau kualitas yang diharapkan oleh masyarakat umum, terutama untuk menghadapi tantangan seperti perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Terdapat beberapa pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi antar lembaga dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah whole of government koordinasi. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus atau pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian tugas yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang selanjutnya yaitu koalisi sosial, merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Poin yang selanjutnya yaitu tantangan dalam praktek whole of government. Tantangan yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam. Saya ulangi, yang pertama adalah kapasitas SDM. Perbedaan kapasitas SDM ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Poin yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan menjadi salah satu kunci dalam terlaksananya WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, mungkin sekian dari hasil review saya. Oke, terima kasih Pak Rifki. Mudah-mudahan teman lain mulai coba pelan-pelan lebih memahami tentang whole of government tersebut. Artinya kemarin sudah buat resume, kemudian hari ini kita mereview dan mudah-mudahan lebih paham lagi bahwa satu hal whole of government itu EOG itu adalah konsep. Bisa ya? Itu dulu dimasukkan ke kepala bahwa itu hanyalah konsep. Nah, konsep itu perlu kita pahami bersama bahwa konsep itu bisa diterapkan dimanapun, di lini yang lebih luas maupun di lini yang lebih sempit. Artinya, dari penjelasan modul, teman-teman pastilah terbuka pemikirannya bahwa oh ya whole of government ini lingkupnya internasional, nasional. Kalau di kita pemerintahan itu masuknya di kementerian seperti itu ya. Bagaimana kolaborasi koordinasi itu terjalin. Namun tidak bisa kita tampilkan bahwa WOG itu merupakan konsep. Konsep tersebut bisa digunakan dimanapun. Karena dia konsep. Bisa ya? Dia merupakan konsep. Nah, kalau kalian kalian merupakan unsur pemerintahan di lingkup terkecil pun silakan menggunakan konsep itu.
Artinya koordinasi, kolaborasi, keterpaduan, integrasi, segala hal yang terkait dengan whole of government di lingkup terkecil pun wajib diterapkan. Kenapa? Karena tadi mengurangi ego sektoral dan seterusnya. Ya, semoga kalian tadi memahami itu sehingga kita paham bersama-sama bahwa untuk mencapai satu visi atau mencapai tujuan negara kita kalau dalam bernegara, maka kita harus menghilangkan ego sektoral. Kita tidak bisa masing-masing saya dari lingkungan hidup, saya yang sangat berperan demi bla 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 bla. Tidak seperti itu. Pendidikan juga berperan, kesehatan juga berperan, semua berperan bersamaan dengan semua maju bersama dengan peran-peran yang berbeda. Maka dibutuhkanlah konsep tadi WOG, whole of government, semua dalam keintegrasian, semua dalam keterpaduan dengan peran-perannya yang walaupun peran-perannya itu berbeda. Contoh, saya pun di lingkup terkecil, di family saya, di keluarga saya, ada yang namanya whole of family, seperti itu. Karena kita bukan grup government ya, jadi ya whole of family. Kenapa? Keterpaduan di family saya juga ada suami mencari nafkah, istri mendukung suami, kemudian anak-anak juga ikut berkolaborasi untuk visinya sama-sama kelak kita bertemu bersama-sama di surga nantinya. Maka kita harus berperan masing-masing. Anak harus santun, harus baik, harus menjaga nama baik orang tua. Di rumah dia harus bisa bekerja sama dalam menyelesaikan urusan rumah misalnya, dan lain-lainnya. Jadi itulah bentuk kerjasama kita. Maka perlu kita simpulkan bersama, whole of government itu hanyalah sebuah konsep. Sehingga silahkan teman-teman terapkan dalam aktivitas di mana saja. Kenapa dia government? Ya karena kita di lingkup pemerintahan. Ya, dan silahkan untuk review tadi luar biasa, kesimpulannya cukup membuat kita lebih paham bahwa ternyata konsep tersebut memang harus diterapkan di mana saja. Dan contoh yang paling banyak kita lihat yaitu contoh di mana pada saat ya kita nantinya teman-teman sudah mengerjakan tugas ya mungkin tentang best practice. Jadi di Indonesia ada pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu dan sebagainya. Itu sudah mencerminkan bahwa konsep itu sudah digunakan di Indonesia. Nah, tapi ini materi kita ya ini kita sudah kenalan-kenalan tadi, goals-nya tadi saya tidak menceritakan goals yang seperti apa, tapi saya langsung teknis tadi ya mengajak teman-teman mengenal maksud dan tujuan kita dalam mengenali tadi si 3 modul, dan tadi ini sudah dijelaskan ya bagaimana whole of government itu pendekatan atau konsep ya, ini sudah sangat jelas tadi disampaikan. Kemudian intinya adalah koordinasi, kolaborasi ya. Ini juga hanya definisi dari Halligan dan teman-teman pasti temukan definisi banyak di modul. WOG dapat diterapkan secara luas dan komprehensif di berbagai level. Ya, jadi Bu, saya di sekolah bisa enggak WOG? Karena saya dengar contoh-contohnya, lihat contoh-contohnya semua di lingkup-lingkup yang besar, kementerian, di Australia dan sebagainya. Sangat, karena WOG itu hanyalah merupakan konsep yang bisa Anda terapkan dimanapun. Di lingkup besar, di luas, maupun di lingkup yang targetnya terbatas atau sasarannya terbatas. Ya, contohnya di unit kerja kita. Kalau teman-teman kerja di bidang apa, ya WOG-nya juga di bidang itu. Bahkan WOG itu bisa kita lihat dengan jejaring yang ada, ya. Jadi WOG itu betul-betul konsep, sehingga kita tidak perlu merasa bahwa wah saya Bu antara siswa, orang tua dan guru bisa enggak ya ada WOG-nya? Ya iyalah. Karena di situ tidak ada boleh ego sektoral ya. Jangan guru orang tua merasa wah saya sudah bayar sekolah, maka yang wajib mendidik anak saya hanya sekolah. Enggak seperti itu, ya. Jadi silahkan
dipahami. Dan ini salah satu contoh kata kunci dari WOG. Tadi saya belum minta teman-teman menyampaikan, tapi pasti sudah langsung tertangkap. Ada integrasi, ada koordinasi, ada kolaborasi terpusat, ada teamwork bisa, one goal bisa, kapasitas boleh, terpadu juga boleh. Ya, silahkan kalian rangkum-rangkum. Kemudian masuk pada agenda modul berikutnya adalah pelayanan publik. Jadi tadi kesimpulannya untuk kata-kata kunci sudah ada ya, kolaborasi, kerjasama, atau ada yang berbeda kata kuncinya bisa disampaikan? Sama semuanya? Seperti itu? Ya, kurang lebih sama, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya pelayanan publik. Ada yang bisa menyampaikan pelayanan publik? Pulang saya. Oke. Balik saya dulu. Assalamualaikum, ya kubur. Tabe, teman-teman silakan. Ketemu kita doang. Dari tadi saya di sini, Bos. Mas host boleh di mute. Pak Ikram, Tabe boleh di mute dulu. Oke, makasih. Teman-teman silakan. Ayo cepat. Kita sudah mau sampai waktunya habis. Silahkan, kita masih banyak lagi yang perlu kita bagi di kelas ini. Ada yang bisa ini memaparkan untuk agenda modul 3-nya? Ada yang bisa? Bapak Ibu, teman-teman ada yang bisa enggak ya bantu saya? Ada yang bisa share ada yang bisa paparkan modul 3-nya? Izin Ibu, kalau diizinkan. Maaf Bu Rai ya. Saya terima kasih Ibu Rai sudah mau membantu temannya, tapi saya mau berharap teman lainnya bisa berkontribusi sebenarnya. Ada yang bisa? Oke, Ibu Rai silahkan Bu Rai. Ya, silakan Bu Rai ya. Oke. Pelayanan publik ya. Modul 2 mengenai pelayanan publik. Adapun kata kunci yang saya dapatkan dari pelayanan publik ini yaitu pelayanan publik, barang dan jasa, serta etika dan etiket ASN. Yang pertama adalah mengenai pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini ada beberapa definisi baik dari LAN maupun Departemen Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun saya mengambil kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur yang kedua adalah penerima pelayanan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima pelayanan. Yang berikutnya adalah mengenai barang dan jasa. Menurut para ahli, barang dan jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Dengan kata lain, barang jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Kebalikannya, barang dan jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat ekskludabilitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang jasa privat. Berdasarkan rivalitas dan eksklusibilitasnya, saya di sini akan membagi ya, ditinjau dari rivalitas rendah dan eksklusibilitas yang rendah. Contohnya adalah udara bersih, jaminan keamanan, TNI Polri. Sedangkan jika ditinjau dari eksklusibilitas tinggi, contohnya seperti jalan tol, fasilitas bandara. Dan kemudian perbedaan antara
pelayanan publik dan pelayanan privat. Ditinjau dari ciri-cirinya, sifat barang dan jasa, pelayanan publik itu adalah barang semi publik dan memiliki eksternalitas, sedangkan barang privat memiliki sifat barang dan jasa yang secara privat. Adapun resiko kegagalan, pelayanan publik resikonya kolektif, banyak orang serta bersama-sama. Sedangkan pelayanan privat untuk resiko kegagalannya, kerugiannya secara perseorangan. Ditinjau dari akses warga terhadap pelayanan, jika pelayanan publik maka merupakan tanggung jawab negara, sedangkan pelayanan privat merupakan tanggung jawab warga itu sendiri. Kemudian ditinjau dari keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara, pelayanan publik memiliki pencapaian tujuan yang tinggi dan secara langsung, sedangkan pelayanan privat memiliki keterkaitan pencapaian tujuan yang rendah dan tidak langsung. Kemudian ditinjau dari dasar penyelenggaraan. Pelayanan publik didasarkan atas konstitusi, kebijakan publik, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelayanan privat berdasar pada kesepakatan pengguna dan pelayanan kebijakan. Kemudian ditinjau dari lembaga penyelenggara, pelayanan publik adalah instansi pemerintah dan non-pemerintah, sedangkan pelayanan privat penyelenggaranya adalah korporasi, lembaga, nirlaba, BUMN, dan BUMD. Sedangkan ditinjau dari sumber pembiayaan, pelayanan publik diambil dari anggaran, subsidi pemerintah, dan user free. Sedangkan pelayanan privat diambil dari kekayaan negara yang dipisahkan dan juga user free. Dengan menggunakan 3 kriteria sebelumnya, bahwa barang jasa publik dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu siapa penyedianya, pemerintah atau swasta, kemudian bagaimana cara mengkonsumsinya, apakah secara kolektif atau secara individual, dan yang ketiga adalah strategis tidaknya terhadap pewujudan visi dan misi suatu bangsa di masa yang akan datang. Yang berikutnya mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik. Berdasarkan pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 63/Kep/M/PAN/7/2003 mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Kemudian ditinjau dari pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Berikut ini merupakan fundamental pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Kemudian ada pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, artinya para birokrat menyelenggarakan pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati seperti gedung, peralatan, gaji, bagi ASN, protokoler, dan sebagainya dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Hal ini berarti ASN yang harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya. Dan yang berikutnya, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Beberapa perilaku pelayanan prima yang perlu dibudayakan dalam organisasi antara lain yaitu yang pertama menyapa dan memberi salam, yang kedua ramah, ketiga cepat dan tepat waktu, keempat mendengar dengan sabar dan aktif, kelima berpenampilan yang rapi, keenam jangan lupa mengucapkan terima kasih, ketujuh
mengingat nama pelanggan, dan yang ke-8, perlakuan pelayanan dengan baik. Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawan serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P, yaitu pasionatif atau sangat bergairah, progresif, proaktif, partisien, profesional, dan fungsional. Sikap pelayan bagi ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja, dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Yang terakhir dipaparkan mengenai etiket dan pelayanan publik. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia, dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Beberapa praktik etiket dalam pelayanan: etiket dalam menyampaikan salam, etiket dalam berjabat tangan, etiket dalam menerima tamu, etiket dalam bertamu atau menerima tamu, dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Demikian pemaparan mengenai resume modul kedua, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rai. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk menarik kata-kata kunci yang bisa kita dapatkan dari modul terakhir tadi, pelayanan publik. Yang kita bisa tarik adalah kepuasan pelanggan, ada ya, bisa. Kemudian pelayanan, kooperatif, ya, transparan, administrasi bisa, penyelenggara bisa, kualitas, ya, mutu, kemudian kepuasan, bisa juga penerima layanan atau organisasi penyelenggara, efektif, kemudian berkeadilan bisa, etika pelayanan boleh, tidak diskriminatif, akuntabel boleh, ya. Silahkan teman-teman resumenya seperti apa, saya belum periksa. Jadi terima kasih ya. Tadi saya mohon izin, saya mau tahu tadi yang memaparkan agenda 1 Ibu Yaya ya? Sorry, bukan agenda 1, modul 1 Ibu Yaya, modul 2 Pak Rahmat sama Ibu Rai ya. Kemudian modul 3 Ibu Rai. Oke, terima kasih. Teman-teman, selanjutnya saya sebenarnya mau mendengarkan salah satu dari kalian untuk membahas atau memaparkan tentang tugas kedua kita, mencari kasus tentang kerja pemerintahan dan identifikasi keterkaitan permasalahan tersebut atau kasus tersebut dan gagasan penyelesaiannya terhadap agenda 3. Tapi saya rasa kalian sudah kerjakan itu, tinggal saya baca saja nanti di tugas kalian. Yang menurut saya lebih penting dan akan terkait dengan evaluasi adalah bagaimana kemampuan kalian untuk mengkaitkan permasalahan yang kalian miliki dengan dengan kegiatan yang kalian ambil sebagai penyelesaian permasalahan tersebut. Kalau boleh, jadi seperti itu ya. Dengan waktu yang masih tersisa ini, saya ingin menjelaskan lagi. Teman-teman sudah baca tugas untuk hari ini? Tugas hari ini, tugas hari ini mencari contoh best practice WOG ya di Indonesia saja. Kemudian evaluasi penerapan WOG-nya. Setelah itu, evaluasi juga pelayanan primanya seperti apa, serta mekanisme pengelolaan aparatur sipil negaranya seperti apa. Ya, ada kode etik, sistem informasinya dan sebagainya. Juga berarti selanjutnya ya itu saja. Artinya kalian bedah dari WOG-nya, manajemen ASN dan pelayanan publiknya. Itu tugas hari ini. Ya. Untuk tugas besok
kalian menganalisis. Bagusnya kalau tugas hari ini tidak terlalu ribet, bisa kalian kerjakan tugas yang untuk besok. Tapi kalau tidak, ya simpan aja untuk besok. Cuman kalau saya bisa usul, kalian kerjakan sekarang, karena yang kalian kerjakan ini adalah modal kalian untuk menjadi rancangan di pada saat kalian evaluasi nantinya. Dan ini akan kalian konsultasikan nanti dengan coach kalian. Karena ini langsung kalian gunakan. Karena tadi pertanyaan saya pada saat kalian, kalau saya misalnya ya, saya ngajarnya di agenda 1, maka listen learn saya di agenda 1 harus kalian mencapai, menyelesaikan tugas menganalisis permasalahan di tupoksi kalian. Sampai dengan kalian menemukan kegiatan dan tahapannya. Kenapa? Karena kegiatan dan tahapan itu pas masuk kalian di agenda 2, kalian harus sudah bisa mengaktualisasikan nilai-nilai di agenda 2 untuk kalian aktualisasikan dengan tahapan yang sudah kalian temukan dari perjalanan di agenda 1. Nah, pas kalian masuk di agenda 3, kalian sudah punya permasalahan dan kalian sudah punya tahapan kegiatan. Maka di agenda 3 tinggal saya kenalkan bagaimana kalian mengkaitkan permasalahan dengan agenda 3, kemudian mengkaitkan kegiatan dengan agenda 3. Selesai. Kalian akan bertemu dengan aktualisasi, agenda aktualisasi, kalian tinggal merancang rancangan kegiatan kalian. Pada saat itu kalian tidak merancang lagi. Kenapa? Karena agenda 1 sudah selesai ya, sudah punya itu. Dan seterusnya, sehingga kalian tinggal maju ujian. Ya, artinya tinggal finishing ya, bikin latar belakang dan sebagainya. Tapi karena hari ini kalian sudah dapat ya, sudah bisa dari agenda 1 kalian sudah bisa menganalisis, berarti alhamdulillah. Kemudian kalian juga sudah coba untuk mengaktualisasikan nilai ya, alhamdulillah. Dan tugas besok ya, saya ingin kalau boleh kerjakan hari ini kalau memang kalian mampu, menganalisis permasalahan dan menentukan gagasan. Artinya, kalian identifikasi permasalahan yang ada di tupoksi, seperti tugas kalian di isu nasional itu, analisis untuk isu nasional yang hoax dan sebagainya, menggunakan alat analisis ya, tadi yang saya jelaskan dari identifikasi, kemudian validasi APKL, kemudian cari prioritas dengan USG, kemudian tentukan penyebab permasalahannya. Nah, sampai dengan menemukan kegiatan. Dan kaitkan masalah itu dan kegiatan itu dengan agenda 3. Selanjutnya, ada lagi tugas berikut. Tugas berikut ini tidak usah dulu dikerja ya. Kenapa? Karena kalian besok akan saya ajak mereview tugas yang kalian buat hari yang mestinya besok tapi kalian kerjakan hari ini untuk bisa kalian kenali bahwa oh begini toh. Dan nanti kalian bisa memperbaikinya di asinkronus di hari itu juga, ya. Kalau kalian sedang buka Collabjar, kalian akan lihat tugas tersebut. Nah, saya akan memberi kesempatan, tunggu ini jam berapa sih? Kita selesainya jam 12 ya? Kita selesainya jam 12. Teman-teman, saya akan memberi kesempatan besok untuk Ibu Rai, Pak Rahmat, dan Ibu Yaya untuk memaparkan, kita koreksi sampai habis insya Allah, dari merancang, ya, mengidentifikasi, lihat semua sehingga pada saat evaluasi nanti kalian sudah punya identifikasi yang tepat permasalahannya, kemudian analisis yang tepat, sampai penemuan kegiatan yang tepat. Insya Allah kemudian kita bisa coba kaitkan dengan agenda 3 permasalahannya dan kegiatannya juga dengan agenda 3. Dan kita akan lihat kembali bagaimana pada saat teman-teman coba mengaktualisasikan nilai-nilai aneka dari tahapan yang sudah teman-teman buat. Ya, jadi silahkan tugasnya dibuat, besok kita presentasi. Teman-teman lain tugasnya jangan lupa
tugas yang untuk besok tidak usah dulu dikumpul ya, cuman kalian buat saja. Tapi yang kalian kumpul adalah tugas yang memang dikumpulkan hari ini begitu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita di jam 12 pas masih 10 menit. Lambat-lambat dikit tadi, lambat 3 menit ya, saya masuk jam berapa? Lambat ya 3 menit 5 menit kita bisa lewat-lewat dikit. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan monggo. Mohon izin Ibu. Iya, silakan. Ya. Ini untuk dipaparkan ini maksudnya hari Senin Ibu karena besok hari Minggu. Oh, sorry Jeng, hari Senin, maafkan diriku. Oh, begitu. Alhamdulillah. Berarti kalian sebenarnya pada saat tampil di Senin itu sudah sempurna. Oh, sudah sempurna. Sudah lebih sempurna ya hasil kerjanya. Ya, jadi kalian pahami bagaimana mengidentifikasi. Jadi pada saat kalian mengidentifikasi permasalahan atau isu, usahakan isu itu sudah tepat di tupoksi kalian. Ya. Jangan di luar kewenangan kalian. Supaya kalian bisa mengerjakan itu dengan tepat. Satu, yang kedua, isu itu harus redaksinya negatif, ya. Saya yakin itu Ibu Isna sampaikan mungkin pada saat kalian menganalisis isu kontemporer. Setelah kalian identifikasi, silakan beberapa isu, kemudian kalian validasi apakah isu tersebut apakah isu tersebut berkualitas atau layak untuk dicarikan solusinya. Setelah itu oh ya, saya perlihatkan ya supaya kalian tidak sebenarnya kalau kalian berkenan, bukan kalian berkenan sih, memang ini tugas kalian, tapi selesaikanlah tugas ini dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kalian tidak akan kerja 2 kali. Kalian akan aman pada saat kalian harus tunggu bentar. Kalian harus mengerjakan rancangan. Jadi kalau kalian sudah selesai dari tahap-tahap sekarang, nantinya kalian sudah lebih enak, tinggal konsultasi-konsultasi. Ini karena bukan ranah saya mengajarkan, jadi kalian tidak usah percaya sekali ya apa yang saya ajarkan. Ini sekedar review saja, nanti kalian lebih percaya ke modul, lebih percaya ke pemateri yang membawakan di agendanya. Ya, saya hanya sekedar menggambarkan, mereview biar kalian ingat. Dan kaitannya sama tugas yang saya berikan. Sebenarnya itu sih. Teman-teman, jadi kalau kalian bisa, yang saya mintakan nanti, ya kalian identifikasi dulu isu. Redaksinya negatif, belum optimalnya, rendahnya, lemahnya, atau apalah pokoknya. Nah, kemudian kalian validasinya dengan ini, kualitas isu. Kalian sudah diajarkan ini kan? Pastilah sudah. Kalian lihat mana yang aktual, mana yang tidak aktual. Kemudian problematik, kelayakan, dan layak. Kalau yang isunya sudah 6 tahun lalu berarti tidak aktual ya. Nah, nanti kalian bisa mencontreng dan ujungnya itu terlihat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Artinya di sini kita hanya mau lihat aktual atau tidak aktual, problematik atau tidak problematik, seperti itu. Bukan aktualnya besar, aktualnya 2 tahun lalu, batas 2 tahun lalu, atau aktualnya batas 7 tahun lalu. Nah, seperti itu ya, hanya aktual dan aktual atau tidak aktual. Problematik atau tidak problematik seperti itu. Sehingga dia nanti kalau tercover 4 kriteria ini, maka dia memenuhi syarat sebagai alat sebagai permasalahan yang berkualitas. Lanjut, kalian kan pasti sudah diajarkan. Ini USG, silakan ranking untuk mendapatkan prioritas permasalahan yang akan kalian selesaikan. Karena kita akan menyelesaikan hanya 1 bulan. Kemudian ini boleh pakai diagram Ishikawa ya untuk menganalisis penyebab permasalahannya. Bisa pakai causal map, boleh pakai pohon masalah. Ini hanya sekedar saya merangkum penyebab permasalahan yang kita temukan dari alat analisis tadi, kemudian kita tentukan gagasannya. Ini terima kasih. Nah, teman-teman, artinya
Itu tahapan yang kalian buat sehingga pada saat evaluasi nanti kalian mampu untuk menentukan permasalahan yang berkualitas. Ya, atau permasalahan yang sesuai dengan definisinya bahwa permasalahan itu harus dapat dicarikan solusinya. Yang kedua, tugas kalian apa lagi ya? Itu menentukan permasalahan, kemudian menentukan gagasan. Gagasan itu bisa ditentukan dengan mencari dulu penyebab permasalahannya. Nah, gagasan yang kalian dapatkan itu sebenarnya agenda 1 ini sudah dapat ini. Ya, jadi gagasan itu misalnya saya mau harus mengedukasi mereka, Bu. Kalau dituangkan di kegiatan apa dong? Jadi di metode pembelajaran. Berarti kalau menentukan melaksanakan pembelajaran menggunakan metode yang baru yang kalian tentukan. Kegiatannya apa saja? Berarti membuat RPP, ya, membuat media pelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan metode tersebut. Kemudian evaluasi deh. Seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan yang bisa kalian buat. Nanti tinggal kalian yang breakdown tahapan-tahapannya. Setelah itu kalian itu tugas pertama. Bukan nanti ya, ini hasil dari USG ya, satu permasalahan yang sudah kalian temukan itu kalian kaitkan dengan agenda 3. Seperti apa keterkaitannya dengan agenda 3? Kemudian seperti apa apabila kegiatan yang kalian lakukan itu kalian kaitkan dengan agenda 3 juga. Ada 3 modul ya. Tidak usah dikumpul dulu, besok baru kita paparkan. Mudah-mudahan waktu cukup untuk ketiga teman kita, Ibu Yaya, Ibu Rai, dan Pak Ahmad, Pak Rahmat. Kalau sudah, kita akan besok itu kalau tidak salah lagi, kemudian nanti berarti pengerjaan yang kedua itu sudah mengerjakan untuk menyempurnakan ya. Jadi tugas kedua itu tidak mengerjakan hal baru, kalian hanya menyempurnakan tugas yang di awal seperti itu. Ya. Jadi bersiap saja untuk 3 teman, kemudian mudah-mudahan setelah kalian memaparkan, kalian sudah menghasilkan capaiannya adalah hasil. Bahkan sudah selesai, tinggal konsultasi, dikembangkan saja lagi kaitan-kaitan aktualisasi nilai di agenda 2-nya. Karena biasanya kalau kegiatan kita banyak, maka tahapannya banyak, pastikan dengan agenda 2. Itu saja sebenarnya. Tidak ada yang ribet. Dunia Ji ini teman-teman ya. Jadi tidak usah tegang santai lah. Tidak ada teman-teman yang ditangkap polisi gara-gara salah memaparkan, ya, tidak ada, santai lah. Jadi juga Bu Dokter tidak ada yang pernah pingsan di ruangan ini hanya karena mau memaparkan kegiatannya nanti tidak tepat kegiatannya dengan yang dimaksud. Oh, tidak ada. Ya, jadi santai saja. Biasa kita nanti berstrategi lah pada saat maju seminar. Berdoa mudah-mudahan signal bagus sehingga kita punya banyak waktu yang tersisa dan kita bisa bercerita banyak, berstrategi banyak untuk teman-teman bisa manfaatkan di saat teman-teman ujian. Tapi kalaupun tidak, yang paling pasti saya harus menyelesaikan capaian pembelajaran kita dulu besok. Kalau sudah tercapai, kita selesaikan secara adat perintil-perintil yang teman-teman ingin tanya. Di menit ini saya ingin menyampaikan seperti yang kalian sudah bahas tadi, bahwa agenda ini halo teman-teman kan jadi kedudukan dan peran, artinya kalian paham ya. Jadi kalian harus betul-betul paham yang kita bahas adalah kedudukan kalian dan peran kalian.
Maka pada saat ditanyakan bagaimana keterkaitannya, kalian tinggal menyampaikan saja itu terhadap peran kalian atau kegiatan itu terhadap kedudukan kalian. Ya, jadi segitu aja lah dia. Bu, bagaimana kedudukan dan peran kita? Dilihat di 3 modul sebagai bagaimana WOG-nya bahwa kita punya peran. Kalau teman lihat peran kita ada berapa? Peran fungsi aparatur sipil negara ada 3 ya. Pelaksana kebijakan publik, kemudian melaksanakan pelayanan publik, kemudian menjaga, mempererat. Nah, 3 fungsi itu adalah peran kita yang harus kita pahami. Nah, artinya di ranah ini kalian hakkan kegiatan kalian atau permasalahan kalian, maka jangan lupa bahwa kalian bisa menjelaskan keterkaitannya dengan 3 tadi. Kalau permasalahan itu terkait dengan terorisme, ya, narkoba, itu masuk di mana? Bisa di menjaga persatuan dan kesatuan tadi, mempererat dan sebagainya, ya. Kalian tajam saja melihat. Kemudian bagaimana dengan WOG-nya? Nah, whole of government itu konsep. Maka kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan peran-peran harus paham konsep itu. Bagaimana dalam setiap kegiatan harus bisa memahami bahwa saya harus berkolaborasi seperti apa dan bla 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 bla. Oke? Kemudian bagaimana dengan pelayanan publik? Ya, dalam menjalankan peran saya, dalam memahami kedudukan saya sebagai aparatur sipil negara, saya harus bisa menjalankan pelayanan publik itu. Seperti apa? Dengan prinsip-prinsipnya dan sebagainya. Maka manfaat kata kunci yang saya mintakan ke teman-teman itu adalah dalam mengkaitkan nilai-nilai, dalam mengkaitkan kegiatan maupun permasalahan, kalian bisa dengan santainya menarik kata-kata kunci itu. Ya, kata-kata kunci itu hanya modal kalian sebenarnya. Misalnya kegiatan saya, Bu, mau membuat RPP bagi guru-guru, ya. Keterkaitannya dengan apa? Kegiatan membuat RPP terkait dengan WOG, Bu, di mana dengan RPP yang saya buat, maka RPP itu merupakan tools atau alat dalam peningkatan dalam penyempurnaan atau standar dari tugas saya di pembelajaran, sehingga saya bisa saya bisa dipantau oleh pihak-pihak lain, misalnya kepala sekolah atau pihak-pihak terkait atas apa pekerjaan saya. Nah, keterkaitan dengan manajemen ASN, ya, dengan RPP tersebut itu memperlihatkan bahwa saya tinggal ambil kata kuncinya di manajemen ASN. Berarti dengan RPP tersebut otomatis kinerja yang saya lakukan dalam pembelajaran akan semakin baik karena memiliki dasar standar pembelajaran. Kemudian juga kalau mau dikaitkan dengan kompetensi, berarti apa? RPP itu menunjang kompetensi Anda, ya. Kalau orang yang kompetensinya rendah mampu tidak membuat RPP sempurna? Belum tentu, ya. Kemudian bagaimana dengan pelayanan publik? RPP itu menggambarkan bahwa kalian melayani dengan luar biasa. Dengan ambil lagi kata kuncinya, ada mutu pelayanan, ya, kualitas. Dengan RPP, kualitas pelayanan Anda dalam pembelajaran itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau tidak pakai RPP, mana bisa kualitas Anda itu baik. Kenapa? Karena tidak terstandar mengajar kita. Bisa ya? Jadi demikian mengkaitkan kegiatan dengan agenda 3. Dan nanti bagaimana mengkaitkan permasalahan? Nantilah teman, kita akan ketemu besok ya. Di mana jam ini juga sudah pas, jam 12:04, juga di sekitar rumah saya sudah mulai azan, juga kalian saya rasa sudah mulai ada yang menguap dan mulai kekurangan oksigen.
Mohon maaf kalau saya tidak bisa memberi lebih, dan saya berharap dari yang sedikit bisa saya bagi di kelas ini, yang sedikit itu dengan sepenuh niat yang terbaik bagi kalian semua, agar kalian menjadi aparatur sipil negara yang profesional, agar kalian dimudahkan dalam ujian dan penyelesaian segala hal di depannya. Maka mohon maaf kalau semuanya masih kurang, mudah-mudahan kalian akan berproses untuk melengkapi dari sedikit yang saya berikan, insya Allah menjadi lebih banyak di kalian. Terima kasih semua, mohon maaf, insya Allah kita ketemu besok ya. Tugasnya dikerjakan, santai saja, hidup ini hanya sementara, dunia ji. Terima kasih teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa besok. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Ikram, Sabe, makasih banyak. Saya izin karena saya harus masuk di kelas sebelah setelah azan, setelah sholat. Tabe ya Pak Ikram. Iya, makasih. Terima kasih Bu. Iya, makasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doanya? Pak Muhammad Rifki bisa pimpin doanya? Siap, bisa Pak. Oke, ya siap. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat teman-teman peserta sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.